Jadi kemarin ada temen gua, katanya sih dia mau ikutan main airsoft. Wih, seneng dong. Ada orang baru lah nih yang bisa gue racunin. Tapi ini anak banyak maunya cuy. Dia bilang katanya gue pengen main airsoft, tapi gue anaknya malas lari-lari. Gue anaknya kaum rebahan banget. Tapi gue pengen main airsoft cuy, gue pengen bisa nembak orang. Lu punya nggak solusinya buat gue? Dia nanya gitu tuh ke gue. Oh tenang, bukan omwo kalau nggak punya solusi. Nih, buat lu yang pengen main airsoft, tapi malas lari-lari, pengen rebahan doang. Lu bisa pakai unit ini cuy. Lu mau tahu unit ini kayak gimana? Stay tune terus di Bacotan Om Wok. Selamat datang kembali di acara Bacotan Om Wok, di mana kita masih akan ngebahas berbagai hal menarik seputar dunia airsoft gun. Tentunya masih barengan sama gue Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Oke cuy. Nih, sesuai permintaan lu ya, katanya kan Mir, banyakin dong konten-konten review lagi. Oh tenang, gue kabulin permintaan lu. Nih, sekarang di episode kali ini gue akan nge-review barang ini nih. SR RPK alias replika dari senapan RPK keluar SRC buatan Taiwan. Ya kan kayak lu lihat juga ya. Ini di dusnya udah ada gambar unitnya, terus ada websitenya juga. Ada made in Taiwan, ada manufactured by SRC. Ini brandingan lu banyak banget cuy. Oke, daripada lu penasaran kayak apa sih isi dari dalam dus ini, apa aja yang akan lu dapat kalau misalkan lu ngebeli unit ini. Oke, buat menjawab kekepoan lu, sekarang kita unboxing dulu cuy. Jadi pertama, ini kita buka dan buang. Seperti biasa lo akan mendapatkan manual book SRC Electric Air Rifle ya. Gue juga udah tahu ini seri AK47, guys, semuanya sama deh. RPK kan cuma versi AK yang dipanjangin doang. Oh ya, ini replikanya replika RPK 47 ya, bukan yang 74. Jadi ini awal-awal Soviet berdirilah Red Army. Oke, ini buang. Terus di dusnya ini kalau lu lihat yang lu dapat ini cukup generous loh sebenarnya. Jadi selain unit dan satu magazine high cap, lu juga dapat ini nih cuy. Dapat rantang yang kira-kira cukup lah buat lu hambur-hambur BB, karena ini isinya lumayan juga gitu. Muat sekitar satu kantong BB lah. Ini ngetat banget ya, nanti lah gue buka. Ini dulu deh, pertama ini ada magazine high cap standar. Kita taruh sini, terus ini ada ini ada manual untuk si drum mag-nya. Terus ini ada silika gel yang gue nggak ngerti kenapa ada di sini. Yang jelas jangan lu makan. Ini taruh. Terus ini ada unitnya nih. Gue keluarin aja kali ya unitnya. Ini cukup berat cuy. Karena bahannya emang dari baja dan ini beneran kayu juga. Jadi bukan kayu ala-ala lah. Terus ini ada cleaning rod buat colok-colok gitu kalau misalkan ada BB yang macet di dalam sini. Oke, ini unitnya kita taruh dulu. Gue kan tadi janji ya pengen ngasih lihat ini ya dulu nih. Oke, ini dia nih. Drum mag-nya untuk si RPK ini. Sebenarnya ini cuma kayak mag AK yang jadi drum aja ya. Ini ada buat naikin BB juga kalau ada yang macet atau nyangkut. Terus ini ada buntut tikus yang kalau lu pencet dia buat naikin BB-nya. Ini mesti lu buka dulu, terus masukin baterai A2 nih di dalam sini, beberapa biji lagi gitu. Untuk masukin BB ya standar AK lah gitu. Lu bisa masukin dari sini bisa, pas lu buka ini lu tuang dalam sini juga bisa, bebas. Yang bikin lu seneng aja lah kalau gitu. Oke, itu tadi udah gua unboxing. Sekarang kita jatuh lagi. Kita lanjut ke detail kali ya, detail dari si SRC RPK ini. Lu penasaran detailnya kayak gimana? Stay tune terus di Bacotan Om Wok. Oke cuy, sekarang mari kita lihat detailnya dari si SRC RPK ini. Oke,
Sebelum gue jelasin detail ya, gue jelasin dulu ya sebenarnya ini barang apa sih, peruntukannya untuk apa. Oke, jadi kalau dari doktrinnya Tentara Merah alias Tentara Soviet, RPK ini bisa dibilang light support weaponnya lah untuk kopi-kopi infanterinya mereka. Ini sebenarnya cuma AK dipanjangin ya, yang akan digunakan sebagai senapan mesin regu. Bisa kita bilang seperti itu gitu. Jadi ya semuanya AK banget gitu, biar partnya murah gitu kan ya, kan negara komunis gitu ya dulu, jadi ya the more the merrier lah, biar bisa diproduksi massal secara murah gitu. Oke, kita mulai dari ujung mainan ini juga ya, bisa kita lihat sini ada flash hider ya. Nah, flash hider ini dibuat dengan sistem CNC. Ini bahannya steel, terus juga sini ada bipod yang bisa lu buka dengan membuka cantelan ini. Agak keras sih ya gitu, agak perlu tenaga sedikit gitu ya. Ada pernya. Nah, ini kita taruh dulu kali bawah biar bisa gue jelasin lebih enak gitu. Ini cocok sih buat kaum rebahan gitu yang males ngejar-ngejar orang. Nah, yang menyenangkan dari RPK ini adalah kalau lu bisa lihat di sini, ya bisa lihat lah, sebuta. Ini kan larasnya lebih panjang. Berarti dia jarak tembaknya harusnya lebih jauh. Ya paling enggak BB-nya lebih nitik lah gitu. Lebih panjang dari AK, terus ini bisa buat naruh bipodnya nanti di bawah sini. Terus di bagian samping sini ada cantelan selingnya nih. Ya kan kalau males gotong-gotong terus ya pegel tangan kan, nanti tremor gitu. Jadi mending pakai sling aja. Terus slingnya juga nyambungnya ke arah stok nih, belakang sini. Oke gitu, ini bagian larasnya udah. Terus di sini ada handguard yang sepertinya bakal jarang lu pegang juga. Ini materialnya dari wood dengan finishing ya oke lah gitu. Nggak perlu fancy-fancy banget kalau misalkan untuk benda-benda yang seperti ini gitu. Justru buluk malah bagus nggak sih sebenarnya. Terus kita agak ke belakang sedikit nih. Sini ada side-nya khas AK banget. Tuh, masih kayak gini side-nya. Nanti lo lihat detailnya yang kayak nggak bakal lo atur juga sih. Elevasi dan segala-segalanya gitu, karena kalau pakai ginian aura aja nggak sih, nggak usah dikeker sebenarnya. Oke, terus ini bodinya upper lower receivernya juga. Ini nggak ada marking apa-apa kecuali serial number dari pabrikan. Ini ada di sini nih. Terus kalau lo lihat di baliknya, di sini ada logo SRC kecil sama ya ada tanda-tanda selektornya gitu. Yang gue nggak bisa baca karena ini pakai huruf Cyrillic, hurufnya orang-orang Slav gitu. Jadi ya intinya kalau lu arahin ini ke tengah, ini full automatic kayak AK. Terus kalau lu arahin ke paling bawah, ini semi automatic gitu. Ya lumayan lah buat krono-krono. Untuk trigger pull, ya standar, nothing fancy lah. Terus ini ada cooking handle yang bisa lu tarik untuk mengadjust hop up-nya dia yang ada di sini nih. Untuk hop up-nya sendiri ini sama dengan hop up AK-47. Kalau misalkan lu adalah operator AK, ya lu pasti paham lah kayak gimana bentuk hop up-nya dan gimana cara nyetelnya. Buat yang nggak paham, cara nyetelnya sebenarnya cukup gampang. Ini ada tuas kecil yang bisa lu maju mundurin untuk nyetel hop up-nya itu. Gitu. Nah, tapi ya ini nggak nyangkut ya ke belakang gitu, nggak kayak AR yang ada pedalnya di sebelah sini buat bolt release-nya. Gitu. Oke. Terus untuk grip sendiri, ini gripnya kurang lebih mirip seperti grip AK pada umumnya gitu ya. Kayak gue bilang tadi, biar bisa murah produksinya banyak dipakai rame-rame. Tapi yang berbeda dari varian AK-47 standar adalah di popornya. Kalau lihat di sini kan bentuk popornya begini ya, agak-agak nyeni dan besar gitu kan, supaya lebih nyaman gitu bersandarnya nanti. Jadi di sini juga lu bisa pakai baterai yang variatif ukurannya untuk si IG ini. Terus kalau untuk baterai kompartemen sendiri juga ada di dalam popor yang bisa lo akses dengan menurunkan butt plate ini nih. Lo tinggal dorong ke bawah, butt plate-nya copot. Terus ini ada konektornya Tamiya dan ada sikringnya juga di sini ya. Kalau mau lo ganti pakai MOSFET bisa. Tapi ya cukup gede lah. Cukup banyak varian baterai lipo yang bisa lo masukin ke sini buat mentenagai mainan ini gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya bentuknya. Nanti buat yang mau lihat detailnya, lu bisa mampir ke Max Sport Gallery di Istana Pasar Baru atau
bisa lu googling aja dulu gitu kan. Siapa tahu kepincut. Nah, kalau misalkan tadi kita udah ngomongin detail, berikutnya kita akan mengetes akurasi sama performanya nih. Lo pasti penasaran dong, pengen tahu handlingnya kayak gimana, akurasinya gimana, FPS-nya gimana. Oh tenang, nanti akan gue jabarkan. Tapi stay tune terus di Bacotan Om Wok. Seperti biasa cuy, sebelum kita lihat akurasi sama handlingnya dari si SRC RPK itu, pertama kita tes dulu nih berapa sih powernya. Nah, untuk mengetes FPS-nya hari ini gue pakai BB keluaran Max Sport. Ini dengan berat 0,25 gram. Ini udah gue masukin nih. Ada di dalam rantang sini udah penuh. Jadi sebelum kita mulai, ini kita naikin dulu BB-nya dengan mencet di kabel tikus ini. Terus selektornya kita set ke paling bawah, ya dong, kan semi auto dulu. Oke deh, tembakan pertama. Oke, berapa? Alright, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bisa dibilang ya standar lah ya, berkisar di angka 300-an. Tapi jika gue main RPK ya, ngapain juga sih nembak semi? Langsung ke pan switch lah. Kalau mau nembak semi ya pakai yang lain. Kita lihat full autonya bro. Oke. Alright, set dulu. Oke, di sini ya udah ada sendiri lah. Ntar lu lihat aja ya FPS-nya berapa, ROG-nya berapa. Oke, sekarang mari kita lihat akurasi sama handling. Oke cuy, sekarang mari kita lihat akurasi dari mainan ini. Ini udah jarak sekitar ya kurang lebih 10 meter lah ya. Kita lihat akurasinya seperti apa. Pertama mulai dari semi dulu, dari bawah. Sedikit saya dulu. Cukup lah ya seminya. Anyhow, berhubung unit ini lumayan berat buat shoulder fire, jadi itu gue butuh bala bantuan. Kedi, ini dong. Nah, ya, terus, ya, keren ya, punya Kedi gue sekarang. Nah, sekarang kita tes full autonya. Ini udah gue naikin ke mode full auto. Jadi kita lihat akurasi seperti apa sih? Bisa gak sih gue bikin lubang gede di sana? Tes. Kayak lubangnya udah jadi kayak terowongan mina. Kontainer bisa puter balik. Ya udah, langsung kita lihat hasil akurasinya. Sepertinya dia tidak mengalami hari yang baik ya si Mr. Fakis ini, dan dikit lagi hampir putus cuy. Ini lumayan loopingnya lumayan oke juga si SRC ini. Ya mungkin karena terbantu sama barrelnya dia yang lebih panjang. Kayak tadi gue bilang kan, barrel lebih panjang itu berarti akurasi harusnya lebih baik sama lebih jauh sedikit lah. Ya ini saya lihat sendiri lah. Jujur aja ya, hal pertama yang terlintas di otak gue saat gue bikin review unit ini adalah kenangan masa lalu. Bukan kenangan mantan, tapi kenangan di mana AEG RPK buatan SRC adalah unit airsoft pertama yang gue review secara tulisan di forum anak-anak airsoft Indonesia era 2006. Dulu bahkan namanya belum Bursa Airsoft cuy. Ya, hidup emang kadang sedih jabu itu. Anyhow, AEG RPK buatan SRC yang gue review sekarang ini adalah generasi kedua. Sementara yang gue review di forum prasejarah dulu itu bisa dibilang masih prototype lah. Jauh banget kalau misalkan dibandingin finishingnya sama performanya. Kalau misalkan kita ngomongin performa, SRC udah banyak kemajuan nih.
Dimana akhirnya mereka sadar kalau mainan buatannya ini akan sering banget dibejek dalam mode full auto dan menggunakan baterai lipo. Kalau kita flashback ke RPK generasi awal buatan SRC, lo bejek full auto bentaran pakai baterai lipo juga meleleh itu kabel sama switchnya. Tapi kalau generasi yang sekarang, udah nggak ada lagi cerita begituan. Satu hal yang nggak berubah dari mainan buatan SRC ini adalah dinamonya. Asli cuy, gue demen banget nih sama dinamo buatan SRC. Performanya jempolan banget. Lo mau pakai ampere berat juga masih ayo. Tapi jangan dibawa skirmis ya. Anyhow, untuk handling, mainan ini nggak enak banget buat lo tembakin shoulder fire. Secara, desain senapan aslinya itu dibikin buat ditembakin dalam posisi tiarap. Makanya ada bipodnya. Udah gitu, bobotnya yang montok itu lumayan bikin tangan lu jadi pegel. Tapi seenggaknya, bobot mainan ini masih jauh di bawah AEG kelas support semacam Minimi atau M60. Nah, buat lo yang terbiasa pakai AK, gue jamin nih, lo nggak bakalan butuh waktu lama buat nguasain handling mainan ini. Kayak yang udah gue bilang, ini kan cuma AK yang larasnya dipanjangin doang. Tapi dengan begitu, akurasi mainan ini jadi di atas rata-rata AEG AK pada umumnya. Lo juga masih bisa kok pakai magazine AEG AK punya lo buat dipasang ke mainan ini. Begitu juga sebaliknya. Dimana magazine drum RPK ini bisa banget buat lo pasangin di AEG AK47 standar. Tapi saran gue nih, kalau udah kelar sukir, baterai di dalam rantangnya dicopot ya. Karena dari pengalaman yang udah-udah, baterai drum mag seringnya dibiarin aja di dalam sana sampai berkarat. Kalau udah gitu, drumnya jadi nggak bisa dipakai lagi. Terus yang rugi siapa yuk? Right cuy, kita kan tadi udah lihat sama-sama ya dari awal unit RPK ini gua unboxing ya kan, dimana lo nanti akan dapet magazine high cap standar AK kayak gini sama ini nih drum mag yang mirip-mirip lah bentuknya sama rantang punya nyokap lo. Terus detail unitnya juga udah gue kasih lihat nih, gue ingetin sekali lagi, ini CNC, ini steel ya, real wood furniture-nya, terus ini ada side yang bisa lu maju mundurin buat ngatur elevasinya gitu. Ya lu udah lihat lah. Kalau misalkan lupa kan tinggal rewind videonya. Terus juga soal FPS udah gua krono. Lu udah lihat FPS-nya berapa, RAW-nya berapa, udahlah ada. Kalau kurang jelas mundurin lagi videonya. Terus handlingnya juga udah, akurasinya juga udah sampai si Mr. Fuckface tadi seperti biasa tidak mengalami hari yang baik lagi ya. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan lu, siapa tahu kan, lu habis ngelihat video ini lu kepincut, pengen bawa pulang mainan ini, lu bisa dapetin di mana sih? Nah, mainan ini gue dapetin di Max Sport Gallery yang ada di gedung Istana Pasar Baru. Oh ya, ngomongin soal Max Sport Gallery juga, gue pengen ngasih tahu kalau mereka itu punya Instagram baru cuy. Instagram barunya itu ada di @maxsportgallery.official. Sekali lagi, @maxsportgallery.official. Ya, daripada pusing kan, nanti gue kasih lihat gambarnya aja lah di sekitar sini. Gitu. Terus, kira-kira berapa sih mahar yang lu butuhkan untuk bisa bawa pulang mainan ini? Nah, untuk lu bisa bawa pulang mainan ini, lu cukup merogoh kocek senilai 10 juta rupiah aja. Lu udah bisa langsung bawa pulang ini nih cuy. Ada unitnya, ada magazine ada 2 kan, satu high cap standar, satu rantang. Terus unitnya juga berbahan steel ya, baja. Terus ini juga beneran kayu. Jadi ya cukup realistik lah. Gitu ya. Kalau menurut gua 10 juta oke lah. Apalagi dengan uang 10 juta itu selain lu dapet unit ini, itu juga udah sekalian sama izinnya cuy, yang sesuai dengan Perpol nomor 5 tahun 2018. Jadi kalau itu semua udah lu milikin, lu gak perlu takut lagi. Mau sukir? Bisa. Jangankan sukir dalam kota, lu mau sukir ke Papua mungkin, atau ke Kalimantan, atau ke Sumatera, bebas. Gitu. Ya udah, kira-kira segitu aja episode review SRC RPK ini. Makasih banyak buat lo yang udah nonton sampai habis, buat yang udah nge-like, buat yang udah nge-share, apalagi yang udah subscribe. Makasih banget lo cuy. Oh ya, sama satu lagi nih, Cela. Buat yang dislike juga, thank you lo cuy. Ada yang merhatiin gue nih kayaknya.
Ya udah, sampai ketemu di episode bacotan Om Wok berikutnya. Masih akan ngebahas berbagai hal menarik lagi seputar dunia airsoft gun. Dan tentunya masih barengan sama gue Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Akhir kata, gue Emir undur diri. Sampai jumpa.